bagaimana umumnya jenis manusia yang memiliki pengharapan. Para Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara secara online ini, terus terang saya ini merasa terima kasih. Satu kehormatan buat saya karena sudah berulang kali saya mendapatkan undangan baik secara langsung maupun secara online. Tapi baru kali ini saya bisa memenuhi harapan daripada panitia dari Nalanda ini. Tentu ini satu kebahagiaan bagi kita sama-sama ya untuk sharing Dhamma. Apalagi dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu seni menyeimbangkan karier, kekayaan, dan kedamaian batin. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagaimana ya sewajarnya sebagai orang sosial, orang yang hidup di masyarakat, kita menginginkan 3 hal, yaitu karier yang baik, kekayaan, dan kedamaian batin. Maka di sini kita diajak atau diarahkan untuk dapat memperoleh keseimbangan batin dengan cara seni. Tapi seni apa ya yang bisa menyeimbangkan antara karier saudara sebagai apapun juga. Ya, mungkin saudara punya karier sebagai ya mahasiswa sambil bekerja, atau mungkin sebagai pegawai, karyawan, bahkan juga sebagai orang yang sedang berwirausaha untuk memastikan dirinya untuk bisa menjadi sukses. Tapi kita ketahui bersama bahwa ya karier siapapun juga itu tidak mungkin itu mulus, lancar. Ya. Apalagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak normal seperti sekarang ini. Kita pahami bersama bahwa kalau masyarakat kita yang akhir-akhir ini, berapa hari ini tidak normal, apakah kita masih berpikir karier? Karena iklimnya tidak normal, situasinya tidak normal. Bahkan seolah-olah kegiatan, aktivitas sosial yang wajar, aktivitas pendidikan, bisnis juga kita lebih waspada, lebih hati-hati. Mengingat iklimnya lagi tidak baik-baik saja. Lagi tidak normal. Kalau lagi normal sih barangkali saudara, mungkin itu bisa beda ya. Mau cari kerjaan gampang. Sudah lulus ya dari kuliah, barangkali yang kuliah Nalanda ya, institut, apakah itu S1, S2-nya, mau cari kerjaan,
Ya, apakah di yayasan, apakah di lembaga sosial, mungkin di wihara, bahkan sebagai pegawai negeri, mungkin gampang ya. Atau bekerja di perusahaan-perusahaan, barangkali mungkin masih mudah karena lapangan pekerjaan itu lagi luas, melimpah. Jadi banyak lapangan pekerjaan, lalu yang mencari pekerjaan juga banyak, nggak apa-apa. Tapi persoalannya kalau banyak yang mencari pekerjaan untuk berkarier, tetapi lapangan pekerjaannya sempit. Tentu di sini barangkali yang perlu dibahas adalah mungkin yang sudah bekerja atau sudah berwirausaha. Itu yang mungkin kariernya akan lebih kentara, akan bisa lebih ya bisa diandalkan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, kita melihat realita daripada kehidupan sekarang ini. Nah, lebih lanjut saya ingin memberikan satu cerita, ya, bagaimana umumnya jenis manusia yang memiliki pengharapan. Ada 3 orang. Satu, seorang yang tanpa pengharapan. Yang kedua, seorang yang penuh pengharapan. Yang ketiga, seorang yang telah merealisasi, bisa mengatasi pengharapan. Orang yang tanpa harapan, apakah di antara Anda adalah orang yang tanpa pengharapan? Saya kira tidak ya. Tadi Pak Adi menceritakan beberapa tentang orang-orang yang sukses. Ya. Itu mungkin lebih tepatnya yang tadi disampaikan adalah orang yang penuh pengharapan. Tapi banyak orang itu yang tanpa pengharapan. Kenapa? Untuk bermimpi saja, untuk mimpi menjadi sukses, untuk mimpi menjadi orang berhasil, itu tidak bisa. Karena apa? Karena ya bisa mengukur dirinya, banyak sekali kekurangan di dalam dirinya. Mungkin karena keterbatasan dari latar belakang keluarga, pendidikan, pergaulan, sehingga orang itu kemudian tanpa pengharapan, atau bahkan juga karena ya seseorang itu cacat di dalam fisik, cacat di dalam moral, dalam perilaku, ya, sehingga orang itu tidak punya pengharapan lagi untuk menjadi orang yang bisa meniti karier, apalagi orang yang bisa sukses, berhasil, dan bisa menjadi kaya. Karena biasanya antara karier yang bagus, karier yang cemerlang, nanti buah-buahnya adalah kekayaan yang melimpah-limpah. Ya. Tetapi saya percaya bahwa dunia ini itu serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Satu contoh, ada seorang yang kerjanya itu sebagai pemulung.
sebagai pemulung. Tetapi karena orang itu rajin, orang itu penuh dengan ketekunan, semangat, melihat masa depan, dari dia mengais sampah-sampah, menjual dan lain-lain, dia punya cita-cita, dia bisa belajar, sekolah, terus, dia bisa kuliah. Bahkan kalau saudara pernah mendengar, orang itu ya sukses kuliah dan mendapatkan prestasi yang sangat istimewa. Awalnya mungkin dia tidak punya pengharapan, tetapi ketika dia bisa memahami diri, bisa melihat potensi dirinya yang mana kemudian dia terus berjuang, berupaya kanan kiri depan belakang bagaimana caranya, akhirnya dia bisa sukses. Atau juga ada yang orang tuanya belum sukses, hanya dia bekerja sebagai pemulung, kerja sebagai pedagang sayur, tapi bisa menyekolahkan anaknya menjadi sukses. Tetapi ada orang yang punya pengharapan penuh. Mungkin anaknya orang kaya, orang sukses. Makanya dia punya pengharapan penuh, saya bisa sukses. Tetapi apa? Kalau seseorang itu tidak memiliki satu upaya diri yang kuat, semangat juang, maka tidak cukup dia menjadi pewaris harta orang tua. Ya. Kalau dia tidak punya kemandirian, atau tadi yang diceritakan Pak Adi, dia mungkin bisa sukses, tapi tidak bahagia. Karena ternyata bahwa apa yang dia capai, dia kuliah selama ini tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Artinya dia sebenarnya menginginkan apa, pendidikan apa, profesi apa, tapi ternyata karena mengikuti orang tua sehingga dia bisa sukses pendidikan, dia bisa sukses di dalam bekerja, tetapi dia hampa karena sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Jadi banyak macam orang yang dengan caranya sendiri ternyata antara karier, sukses, kekayaan itu tidak bisa meraih satu kedamaian batin. Nah, seorang yang telah mengatasi pengharapan barangkali adalah orang-orang yang sukses. Tapi kalau ini sekadar hanya sukses duniawi, tadi yang Pak Adi bilang, sukses duniawi yaitu melimpahnya harta materi, kekayaan, itu belum jaminan untuk bisa hidup bahagia. Apalagi ingat-ingat kariernya yang dia cemerlang, dia peroleh dengan cara yang tidak benar. Dia menyertakan serakah benci. Karena serakah benci menyingkirkan orang lain. Dia bisa sukses, karirnya maju, tapi menyingkirkan orang lain dia bisa di puncak. Mungkin manajer, direktur, atau presiden direktur, atau menjadi pejabat apapun juga. Tetapi dia dengan cara-cara mengorbankan orang lain. Atau dia sukses sebagai bisnismen. Di puncak kesuksesannya itu. Tapi caranya karena disertai serakah, benci, dan dengki, karena ilusi, kesesatan, maka seseorang sukses tapi dirinya menjadi hampa. Dia memang punya semuanya, punya segala-galanya, tetapi hidupnya dia tidak jamin bahagia. Dia melihat rumah
rumahnya yang indah, yang bagus. Dia melihat kendaraannya yang mewah, yang berjejer. Dia melihat istrinya yang cantik, dia melihat anak-anaknya yang pintar-pintar. Belum tentu orang itu merasa damai. Tatkala dia mengingat apa semua yang dilakukan itu dari langkah yang salah, yang tidak bijak. Dia meraih itu semua dengan cara keburukan, kejahatan. Maka orang itu hidupnya akan merana di hari tuanya. Tapi berbeda, seseorang yang hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Hidupnya dia mungkin sederhana. Dia tidak mikir karier. Dia tidak mikir kekayaan yang melimpah kayak tetangga kanan kiri. Dia tidak iri hati melihat kanan kirinya dia punya apa semuanya. Dia tidak tertarik, dia tidak kemudian mungkin pengen, tetapi dia tidak berpikir buruk, tidak membiarkan kotorannya dikotori oleh keinginan, keserakahan, kebencian. Dia bisa mengukur, wow, hanya segini, ya sudahlah, terima, saya sederhana, yang penting besok bisa makan, sandang cukup, rumah ada, rumah tidak bocor, apalagi rumahnya juga tidak lagi lantai tanah semen, dinding bata bako sudah lumayan, lalu punya motor lumayan, lalu dia sudah merasa senang, sudah merasa bahagia, sudah merasa puas. Nah, kalau orang sudah merasa puas seperti itu, apakah orang ini juga sekarang kepemilikannya dibandingkan orang-orang yang katanya orang-orang berjuis, orang-orang kaya itu yang jauh, apakah dibilang miskin? Barangkali ia miskin materi, tetapi dia lebih kaya batin. Itu kalau bepergian naik motor panaskan, dia senang, bahagia, ya. Mungkin dia pergi sekali waktu naik mobilnya itu mobil pick up, ya, terbuka, dia bahagia. Malah biasanya orang pinggir suruh naik mobil AC mabok-mabok itu. Ada enggak di antara Bapak Ibu sekalian kalau naik mobil bagus malah mabok? Ya, ada, karena biasanya hidup sederhana tapi bahagia. Nah, bagaimana bahagia itu? Bahagia itu kan diciptakan oleh sendiri. Nah, seseorang bisa ngerti yang bisa membuat bahagia. Sekalipun hanya makan sederhana, tahu, tempe, terong, timun, atau mungkin sayur-sayur, tapi dia bisa bahagia. Belum tentu yang makan di restoran besar, orang makan di hotel dia bahagia, ya. Kalau pikirannya itu stres, pikirannya penuh tekanan, depresi, banyak beban ini itu, tapi orang-orang itu bisa hidup bahagia. Para biku, ya, kami sebagai para biku tidak pernah mikir besok makan apa, makan di mana, ya. Makan besok nggak tahu makan apa, nggak pernah pikir. Dan nggak ada yang nggak makan, sekali mungkin nggak makan karena lewat waktu lain, cukup dengan jubah, cukup dengan tempat tinggal, ala kadarnya dimanapun, harus siap untuk menerima kenyataan, siap untuk menerima hidup apa adanya, sewajarnya, bisa bahagia. Ya, memang kami tidak meminta untuk meniru kehidupan para biku yang hidup sederhana. Nanti bagaimana kalau para upasaka upasika berumah tangga sederhana niru para biku? Ya beda sekali. Karena para biku tidak punya keluarga, sudah meninggal keluarga. Kami juga ditanggung oleh umat. Kita makan apa adanya yang diberi
oleh umat, persembahan umat. Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian sebagai upasaka upasika memikirkan anak, istri, suami, memang harus memperjuangkan, harus punya semangat juang, tidak malas dan mengatasi rintangan. Tetapi hidupnya juga harus hemat. Hidupnya jangan mengejar hanya kenikmatan, kesenangan sesaat saja. Harus hemat sehingga hidupnya itu bisa maju, hidupnya bisa sukses. Ya, atasi rintangan, kemalasan, atasi pikiran-pikiran yang kadang terlalu khawatir, terlalu takut. Atasi kadang pikiran-pikiran yang terlalu gelisah. Atasi pikiran yang kadang-kadang ragu. Itu yang membuat kita sehingga mau bekerja, lakukan apa, setengah-setengah, sehingga bagaimana karier Anda bisa maju, bagaimana juga Anda bisa karirnya maju, kekayaan melimpah, ada goal menjadi orang yang sukses berhasil seperti dikatakan Pak Adi tadi. Ya, itu sebenarnya dari kekuatan diri sendiri. Kita punya kekuatan, kita punya potensi. Kadang-kadang kita tidak bisa membaca potensi kita. Sesungguhnya kalau kita sering merenung, sering melihat ke dalam diri, kita bisa tahu kekurangan kita sendiri. Kalau kita tidak tahu kekurangan orang lain, wajar. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita selalu mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa tahu melihat kesalahan sendiri. Bahkan sebenarnya yang lebih penting adalah kita melihat kesalahan kita sendiri. Melihat potensi baik kita sendiri. Karena disitulah hidup majunya kita itu dari diri sendiri. Nah, karena itulah untuk kita bisa seimbang antara karier, antara kekayaan dan kedamaian batin, kita ini harus sering-sering melihat ke dalam diri. Jangan melihat keluar lebih banyak. Harus lebih banyak melihat ke dalam diri sendiri. Mengamati diri sendiri antara fisik, lahiriah dan batiniah kita. Batin kita. Apakah saya sudah lebih baik? Apakah saya sudah hidup dengan benar? Apakah saya hidup dengan penuh semangat, kejujuran, penuh perhatian? Apakah saya sudah damai? Semua coba tanyakan kepada diri sendiri. Kita coba mengkritisi diri sendiri. Bukan kita kritis kepada orang lain. Kritis kepada orang lain jadi masalah. Apalagi saat-saat seperti sekarang. Kita terlalu mengkritisi hal-hal yang di luar. Terlalu menilai hal di luar. Biarlah yang di luar terjadi, terjadilah. Tapi yang penting kalau kita ingin hidup tenang dan bahagia, kita harus mengkritisi diri sendiri. Kita harus melihat kekurangan diri sendiri. Kita harus memperbarui diri sendiri. Kita harus merefleksi diri sendiri. Dengan cara tadi Pak Adi katakan adalah bawana pengembangan batin adalah melihat gerak-gerik batin. Mengawasi gerak-gerik batin, menyadari gerak-gerik batin kita. Agar supaya kita tahu sejauh mana sih perasaan, persepsi, bentuk pikiran, kesadaran kita itu selalu diamati. Kalau kita selalu mengamati itu, kita akan memahami bahwa semuanya itu adalah berubah. Dan apa yang berubah itu memang sedang mengecek. Tetapi tidak ada yang pegang kok. Semuanya itu milik kita. Ingatan bukan milik kita. Bentukan bukan milik kita. Kesadaran bukan milik kita. Semuanya bukan milik kita. Bahkan kalau kita berpikir bahwa tubuh ini bukan milik kita. Apalagi kekayaan. Apalah artinya kekayaan yang dicap itu bisa hilang pada saat kok. Bisa hilang sesaat, dibakar, kena banjir dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya kebijaksanaan, maka kita hidupnya akan menderita.
dan berputar-berputar, tidak ada habisnya di sekarang ini juga. Karena itulah mari kita memahami kehidupan dengan benar, kita memiliki batin yang sentosa, yang puas dengan apa yang dimiliki, puas kita raih, tapi bukan berarti tidak semangat, tapi kita harus mengukur kemampuan serta kebutuhan kita. Karena sungguhnya yang kita pakai secukupnya aja, makan hanya sesendok, paling sepiring, bantal tidur hanya satu bantal, kamar hanya satu, ke rumah juga satu juga cukup, kendaraan satu. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, kita bisa puas, kita bisa bahagia, kita bisa hidup tentram dan damai. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan lebih dulu. Terima kasih atas perhatian semuanya.